Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita ketemu lagi dalam tematik 5, tema 1, subtema 2, PB 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan muatan IPS. Hari ini kita akan belajar KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Bab yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Mengidentifikasi potensi kekayaan alam bangsa Indonesia. 2. Mengamati peta persebaran kepadatan penduduk Indonesia. 3. Asal suku-suku yang ada di Indonesia. 4. Mengetahui persebaran agama di Indonesia. 5. Mengidentifikasi keberagaman penduduk. 6. Ketampakan alam Indonesia. 7. Tentang alam Indonesia. 8. Iklim di Indonesia. Dan 9. Keragaman flora dan fauna di Indonesia. Kita awali dengan mengidentifikasi potensi kekayaan alam Indonesia. Potensi kekayaan alam Indonesia berupa hutan, lautan, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Selanjutnya, mengamati peta persebaran kepadatan penduduk Indonesia. Kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi tahun 2020. Kita lihat di sini, ini adalah peta persebaran kepadatan penduduk Indonesia. Kita lihat dulu petunjuknya. Di sini yang warna hijau tua kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Sedangkan yang warna hijau lebih muda, ini penduduknya antara 10 sampai 49 penduduk per kilometer persegi. Warna hijau yang lebih muda lagi, ini penduduknya 50 sampai 99 penduduk per kilometer persegi. Warna kuning antara 100 sampai 199 penduduk per kilometer persegi. Warna pink antara 200 sampai 599 penduduk per kilometer persegi. Warna coklat muda antara 600 sampai 1299 penduduk per kilometer persegi, dan warna merah lebih dari 1299 penduduk per kilometer persegi. Dan data ini bersumber dari Peta Wilayah Administrasi Bakor Sutanal tahun 1994 dan berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 dengan angka sementara. Berdasarkan keterangan gambar ini tadi, maka kita lihat di sini provinsi atau pulau yang berpenduduk padat adalah Pulau Jawa yang terdiri dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta Pulau Bali. Kemudian di bawahnya lagi ada Provinsi Lampung, serta Nusa Tenggara Barat. Ini penduduknya antara 200 sampai 599 penduduk per kilometer persegi. Kemudian yang warna kuning dengan penduduk 100 sampai 199 km persegi, kita lihat di sini ada Sulawesi Selatan, ada Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Sedangkan persebaran kepadatan penduduk Indonesia yang paling sedikit kita bisa lihat di sini ada di Papua Barat dengan warna hijau tua. Kita lanjutkan. Tabel 2.5, pertanyaan dan jawaban kalian bisa lihat di halaman 91, data per tahun 2020. Nah, jadi dari peta yang sudah teacher tampilkan tadi, maka kita bisa mengetahui bahwa pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia, yaitu Pulau Jawa.
2. Pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia, yaitu Pulau Papua, tepatnya Provinsi Papua Barat. Kemudian, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung, yaitu 200 sampai 599 penduduk per kilometer persegi. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat, yaitu kurang dari 10 penduduk per kilometer persegi. Berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Karena kita berada di Jawa Timur dan tadi kita lihat di petanya, yaitu kepadatan penduduk di Jawa Timur 600 sampai 1299 km persegi. Kita lanjutkan, yang ketiga adalah suku-suku yang ada di Indonesia. Di Pulau Jawa, suku-suku yang ada di Pulau Jawa meliputi yang pertama adalah suku Jawa. Di sini termasuk di dalamnya ada suku Bawean, suku Tengger, suku Sunda, suku Baduy, suku Banten, suku Cirebon, suku Betawi, suku Osing, dan suku Tionghoa. Kemudian ada juga suku Madura yang mendiami Pulau Madura. Selanjutnya Pulau Sumatera. Suku besar yang ada di Pulau Sumatera diantaranya ada suku Melayu, suku Batak, suku Minangkabau, suku Aceh, suku Lampung, suku Karo, suku Nias, suku Rejang, suku Komering, suku Gayo, dan suku-suku lainnya. Masih banyak sekali suku-suku yang ada di Pulau Sumatera. Kemudian Pulau Kalimantan. Suku asli Pulau Kalimantan adalah suku Melayu, suku Dayak, suku Banjar, suku Kutai, dan suku Pasir. Selanjutnya adalah Pulau Sulawesi. Suku asli Pulau Sulawesi adalah suku Bugis, suku Manado, suku Sangir, suku Buton, suku Minahasa, suku Talaut, suku Makassar, suku Mandar, suku Toraja, serta suku-suku lainnya yang ada di Pulau Sulawesi. Kemudian yang kelima, Papua. Suku asli Pulau Papua adalah Papua itu terdiri dari 255 suku, banyak sekali. Dan di sini ada suku Asmat, suku Dani, suku Biak, suku Komoro, suku Waropen, suku Tobati, suku Kuruwai, dan lain-lainnya. Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali. Suku asli Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali, kalau Nusa Tenggara Timur itu ada suku Rote dan suku Sumba, serta suku-suku lainnya. Kemudian Nusa Tenggara Barat ada suku Sasak yang mendiami Pulau Lombok, kemudian suku Mbojo, suku Sumbawa, dan lain-lain. Kemudian yang ada di Pulau Bali yaitu suku Bali. Kepulauan Maluku. Suku asli Kepulauan Maluku antara lain suku Ambon, suku Kei, suku Nuaulu, suku Tidore, suku Ternate, suku Tobelo, suku Togutil, suku Rana, suku Sahu, suku Tanimbar, dan lain-lain. Kita lanjutkan ke bab persebaran agama di Indonesia. Peta penyebaran agama di Indonesia. Kita lihat keterangan gambarnya atau keterangan petanya ini yang berwarna hijau, baik itu hijau tua ataupun hijau muda, ini adalah peta penyebaran agama di Indonesia, yaitu agama Islam. Ini mendominasi Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Maluku. Kemudian yang berwarna kuning ini adalah peta penyebaran agama Kristen Protestan. Itu mendominasi Pulau Papua dan sebagian di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, yang berwarna pink ini adalah peta penyebaran agama Katolik. Kalau kita lihat di sini, yaitu ada di sebagian Nusa Tenggara Timur. Sedangkan yang warna merah ini adalah peta penyebaran agama Hindu. Ini mendominasi Pulau Bali dan ada sebagian
di Kalimantan Tengah. Kemudian yang berwarna coklat muda ini adalah agama Buddha. Di sini agama Buddha menyebar di seluruh Indonesia, namun tidak terlalu mendominasi. Kita lanjutkan. Keragaman penduduk Indonesia. Keragaman penduduk Indonesia meliputi keragaman suku, keragaman agama, keragaman ras, keragaman golongan, keragaman budaya, keragaman bahasa daerah, keragaman adat istiadat, keragaman profesi dan pekerjaan, keragaman kondisi sosial ekonomi, dan keragaman yang lainnya. Selanjutnya, ketampakan alam Indonesia. Ketampakan alam Indonesia meliputi ketampakan alam alami dan ketampakan alam buatan. Ketampakan alam alami yang berupa daratan, yaitu gunung, hutan, dataran rendah, dataran tinggi, dan lain-lain. Sedangkan yang berupa perairan ada laut, sungai, danau, rawa. Kemudian ketampakan alam buatan yang berupa daratan, berupa sawah, pemukiman penduduk, lapangan, dan lain-lain. Sedangkan yang berupa perairan berupa bendungan, kolam, dan lain-lain. Tentang alam Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki banyak pulau, di mana terdapat 5 pulau besar, yaitu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Papua, dan Sulawesi. Selain itu, Indonesia juga memiliki posisi yang strategis, yaitu terletak atau diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Adapun Indonesia memiliki bentang alam yang terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, pantai, perbukitan, dan lain-lain. Selanjutnya, iklim di Indonesia. Secara astronomis, Indonesia itu terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kita lihat di sini. Indonesia berada di sini ya anak-anak, yang ditunjukkan ini yaitu sesuai dengan letak astronomisnya. Di sini Indonesia berada di bawah khatulistiwa. Kemudian kita lihat di pembagian iklim matahari ini. Nah, ini adalah pembagian iklim matahari. Di sini Indonesia berada di bawah khatulistiwa, dan jadi Indonesia berada di sini, yaitu masuk ke dalam iklim tropis. Di dunia ini ada beberapa iklim, yaitu iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Dan kita berada di iklim tropis. Nah, kemudian ciri-ciri iklim tropis adalah yang pertama, suhu udara tinggi, jadi panas ya anak-anak. 2. Curah hujan tinggi. 3. Mendapat sinar matahari sepanjang tahun. 4. Tekanan udara cenderung rendah dan perubahan secara perlahan dan beraturan. Sekarang kita lihat secara umum jenis iklim di Indonesia itu ada 3, yaitu yang pertama iklim tropis atau panas. Yang kedua iklim musim atau muson. Yang ketiga, iklim laut. Lalu iklim tropis atau panas itu yang seperti apa? Nah, lamanya siang hampir sama dengan malam. Jadi kalau siang 12 jam, malam juga 12 jam. Kemudian suhu yang tinggi akibatkan penguapan tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Sedangkan iklim musim atau muson itu adalah dipengaruhi oleh angin muson yang berganti arah setiap 6 bulan sekali. Angin muson dibedakan menjadi 2, yaitu angin muson barat dan muson timur. Angin muson barat bertiup sekitar bulan Oktober sampai April. Angin ini bersifat basah yang mengakibatkan musim penghujan, sehingga musim penghujan itu mulai bulan Oktober sampai April. Kemudian,
Angin muson timur itu bertiup sekitar bulan April sampai Oktober. Angin ini bersifat kering dan mengakibatkan musim kemarau. Jadi musim kemarau itu dimulai dari sekitar bulan April sampai bulan Oktober. Jadi karena negara kita adalah negara tropis, maka kita hanya memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Kemudian iklim laut terjadi karena Indonesia itu memiliki wilayah yang luas, sehingga iklim Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan ini mengakibatkan tingginya penguapan sehingga curah hujan menjadi tinggi. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya keragaman flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia. Menurut Alfred Wallace, seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris, flora di Indonesia itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Yang kedua, kelompok Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia Timur, yaitu Nusa Tenggara, Maluku, Papua. Kita lihat tabel perbandingan flora antara kawasan Indonesia Barat dan Timur. Di sini ada tabel 2.11 perbandingan flora yang ada di Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Kita lihat di sini. Indonesia bagian Barat itu jenis meranti-merantian sangat banyak, sedangkan di Indonesia Timur hanya sedikit. Indonesia Barat terdapat berbagai jenis rotan. Di Indonesia Timur tidak terdapat berbagai jenis rotan. Indonesia Barat tidak terdapat hutan kayu putih, sedangkan di Indonesia Timur terdapat hutan kayu putih. Indonesia Barat jenis tumbuhan matoa itu hanya sedikit, sedangkan di Indonesia Timur ini jenis tumbuhan matoa itu banyak. Kemudian di Indonesia Barat jenis anggrek sedikit, sedangkan di Indonesia Timur jenis anggrek banyak. Di Indonesia Barat terdapat berbagai jenis nangka, sedangkan di Indonesia Timur tidak terdapat jenis nangka. Kemudian yang terakhir, di Indonesia Barat tidak banyak tumbuhan sagu, sedangkan di Indonesia Timur banyak terdapat tumbuhan sagu, sehingga beberapa daerah di wilayah timur ini menggunakan sagu sebagai makanan pokoknya karena memang banyak mengandung unsur karbohidrat. Sekarang persebaran fauna di Indonesia. Fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda. Yang pertama adalah fauna Indonesia bagian barat itu adalah tipe Asiatik, meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Yang kedua, fauna Indonesia Tengah yaitu tipe peralihan atau Australik Asiatik, meliputi wilayah Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Yang ketiga, fauna Indonesia bagian timur ini adalah tipe Australik, yaitu meliputi wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Nah, garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan tengah itu dinamakan garis Wallace. Sedangkan yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Ini berdasarkan nama ilmuwan yang meneliti dan menemukannya ya anak-anak. Kita lihat di sini persebaran fauna di Indonesia. Nah, ini tadi yang disebut dengan garis Wallace, sedangkan ini garis Weber. Kita lihat di sini, ini adalah wilayah barat, ini wilayah tengah, dan ini wilayah timur. Tipe Asiatik di mana faunanya didominasi oleh mamalia berukuran besar, diantaranya gajah, macan, tapir, badak berjula 1,
banteng, harimau, kerbau, rusa, babi hutan, orangutan, monyet, dan bekantan. Sedangkan tipe Australik-Asiatik itu babi rusa, anoa, kuda, monyet sabah, babi, beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, banteng, biawak, komodo, dan buaya. Kemudian di tipe Australik itu faunanya antara lain beruang, kanguru, walabi, landak irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat berkantong, dan kelelawar. Nah, itu saja pertemuan kita kali ini anak-anak. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan halaman 137 sampai 139 poin A dan B yang muatan IPS saja. Dikerjakan di buku tema, kemudian jawabannya disalin di buku tulis, difoto yang terlihat namanya, kemudian dikirimkan ke WA Teacher Dika. Selamat mengerjakan, tetap jaga kesehatan, tetap rajin beribadah, tetap rajin membantu ibu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.